susun kayak gitu? Ini Pak Tarno, teman kantorku, lucu banget. Masa chatan sama cowok sampai kesenangan kayak gitu? Ya gimana? Orang dia emang lucu kan? Kamu selingkuh kan? Anjir, itu kan pakai uangku. Bro, gue habis beli PC baru nih. Lu ada rekomendasi game gak? Gue ada nih. Gimana kalau kita main Valo? Emangnya lo habis beli PC apaan? Gue habis beli ini RTX 490, dijamin gak nge-lag. Waduh, kalau PC gue sih pakai spek RTX 5090 ya. Lu ada PC gak? Ada lah, masa seorang Windu gak punya PC? Siap. Emangnya spek apaan? Gua mah pakainya RTX 6000. Buset. PC kalian mah jauh. Ya, siap. Boleh. Yuk, abis ini main game yuk. Tapi gua belum install gamenya. Nanti gue infoin ya. Aman. Oke. Hai sayang, cantik banget deh. Capek nggak masaknya? Mau aku pijetin? Kok tiba-tiba jadi baik gini? Pasti ada maunya ya? Enggak kok sayang. Tapi aku cerita dikit boleh nggak? Boleh deh. Ya. Jadi, kenapa? Jadi tadi tuh teman-teman aku kayak pamer punya setup PC gaming baru gitu. Terus mereka kayak ngajak mabar gitu. Tapi cuma aku yang nggak punya PC-nya. Nggak boleh. Please lah sayang, aku kan nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu kemarin baru aja beli Nintendo Switch gara-gara teman kamu punya. Terus sekarang kamu mau beli PC juga? Kamu tahu nggak sih duit kita sisa berapa? Buat makan sebulan aja nggak cukup, apalagi buat beli PC. Yang capek-capek cari duit di sini tuh cuma aku. Kamu malah pakai buat hal nggak berguna kayak gitu. Cari uang kayak biar bisa beli apa yang kamu mau. Apa sih kamu? Ya aku kan juga berusaha nyari kerja, cuman belum keterima aja. Kalau kamu emang nggak mau, nggak usah marah-marah lah. Nggak jelas. Ya makanya kerja, jangan jadi pengangguran. Brengsek. Sini kamu. Pak, jangan Pak. Diam, nggak usah ikut campur kamu. Pergi. Aduh, maaf ya, makasih ya Radit. Ya, sama-sama. Kamu tuh ya, aku tuh nunggu tau dari tadi. Kamu malah kayak gini, mau bukan gimana tau nggak? Berisik. Sen, kok aku di bank sih segini ya? 40 juta lagi kemana? Aku beliin PC. Kamu gila ya? Itu kan uang buat makan kita, sekolahin anak dan lain-lain. Tapi kamu malah pakai buat beli hal nggak penting kayak gini? Ya udah sih, tinggal cari lagi. Ya minimal kamu tahu lah gimana susahnya cari uang. Kamu tuh nggak tahu gimana susahnya jagain anak. Kamu nggak tahu gimana susahnya beresin rumah. Aku nyesel nikah sama kamu. Dasar suami nggak guna. Halo Pak. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama. Dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Jasmine Nashwa Royana Trinurmala Akilsyah pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Majelis Hakim dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hakim, para pihak dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruangan sidang. Yang kedua, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. Yang ketiga, setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. Yang keempat, ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Yang kelima, ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Yang keenam, kehadiran anak-anak dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Yang ketujuh, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang kedelapan, pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan dari ketua majelis, maka atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang kesembilan, dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Dan yang terakhir ke-10, selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang wajib memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Jasmine Nasiwa Royana Trinurmala Arkelsyah pada hari Selasa 25 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam persidangan sekarang. Baik Yang Mulia. Kepada petugas khusus, persilakan terdakwa untuk masuki ruang sidang. Kepada terdakwa, dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Selamat pagi saudari terdakwa. Apakah saudari sehat dan siap untuk mengikuti sidang ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur, pekerjaan, dan agama Anda? Nama saya Jasmine Nasiwa Royana Trinurmala Arkelsyah. Saya lahir tanggal 1 Januari 2000, umur 25 tahun, pekerjaan saya PNS, dan saya beragama Islam. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari terdakwa? Betul Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa untuk menjadi pengacara. Baik Yang Mulia. Baik, untuk saat ini perkara sudah akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di persidangan ini tolong didengarkan baik-baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah disiapkan dakwaannya? Baik, sudah siap Yang Mulia. Surat pendakwaan kasus pembunuhan nomor 0779 PDRT 2025 Pengadilan Kota Denpasar dengan nama terdakwa Jasmine Nasiwa Royana Trinurmala Arkelsyah bahwa terdakwa telah membunuh suaminya pada tanggal 23 Februari 2025 pada jam 12 malam dengan menusuknya menggunakan pisau dapur hingga korban meninggal dunia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengar kesaksian dari saksi. Saudari terdakwa silakan pindah ke sebelah penasihat hukum. Silakan, Bu.
Untuk saksi dipersilakan untuk memasuki ruangan. Kepada saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Apakah benar Anda bernama Ana Agung, istri Agung Prasetya Putri, usia 27 tahun dan bekerja sebagai pembantu di rumah Ibu Jasmine? Baik, benar yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, saudara saksi, ulangi setelah saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. dan tiada lain yang sebenar-benarnya. Untuk saksi dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya akan saya berikan beberapa pertanyaan. Mohon dijawab sebenar-benarnya. Sudah berapa lama Anda jadi pembantu di rumah Ibu Jasmine? Sudah 7 tahun yang mulia. Baik, silakan kepada jasa penuntut umum untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saksi, beritahu kami kapan dan di mana Anda melihat kejadian pembunuhan ini. Terima kasih. Saya tidak sengaja melihat kejadian pembunuhan ini Minggu tengah malam pada tanggal 23 Februari 2025. Bisakah Anda menjelaskan kronologinya? Pada hari itu, saya terbangun di tengah malam untuk mengambil air minum di dapur. Sebelum tengah malam pukul 21, saya mendengar Bapak Windu baru pulang dari mabukan dan diantarkan oleh temannya. Kemudian Ibu Jasmine dan Bapak Windu kembali lagi bertengkar hingga Bapak Windu memukul Ibu Jasmine. Setelah saya mengambil air, saya balik ke kamar saya. Tak lama kemudian saya mendengar barang terjatuh di luar. Karena saya pikir itu maling dan saya takut, jadi saya hanya mengintip di pintu kamar saja. Dan ternyata yang di sana adalah Ibu Jasmine memegang pisau dan menusuk perut Bapak Windu yang sedang tertidur. Karena saya takut, jadi saya melaporkannya ke polisi melalui telepon. Baik, cukup yang mulia. Bagi penasihat hukum, silakan memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Baik yang mulia, kepada saksi mohon beritahu kami yang sebenar-benarnya bagaimanakah hubungan antara Ibu Jasmine dan almarhum Bapak Windu selama berumah tangga. Terima kasih. Hubungan Bapak Windu dan Ibu Jasmine sangatlah tidak baik. Ibu Jasmine sering mengalami KDRT dari Bapak Windu. Saya sering melihat beberapa kejadian kekerasan yang dilakukan Bapak Windu terhadap Ibu Jasmine. Yakni yang pertama, pada sore hari saya sedang menyapu lantai di depan kamar mereka berdua. Saya tidak sengaja mendengar teriakan dari Ibu Jasmine. Ibu Jasmine teriak seperti kesakitan dan Bapak Windu terdengar berteriak terhadap Ibu Jasmine. Dan kejadian yang kedua, pada sore hari saya sedang membantu Ibu Jasmine memasak untuk makan malam nantinya. Dan Bapak Windu menghampiri Ibu Jasmine. Awal mulanya mereka berbincang damai. Entah lama-kelamaan suara mereka semakin meninggi. Dan Bapak Windu menampar Ibu Jasmine. Saya berusaha merelai mereka berdua, namun tidak mempan. Dan saya disuruh oleh Bapak Windu untuk tidak ikut campur. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Saudari terdakwa, silakan kembali ke kursi sidang. Mohon izin yang mulia, berdasarkan informasi dari saksi, berarti Ibu Jasmine telah mengalami beberapa kali kekerasan yang dilakukan oleh almarhum Bapak Windu sendiri. Sehingga Ibu Jasmine memiliki dendam tersendiri akibat perlakuan suaminya. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi akibat pembalasan dendam yang ingin dicurahkan oleh Ibu Jasmine. Sehingga bukan hanya Bapak Windu saja yang menjadi korban dalam kasus ini, melainkan Ibu Jasmine juga menjadi korban kekerasan dari suaminya. Terima kasih, Yang Mulia. Instruksi yang mulia, bahwa tidak ada bukti yang dibawakan oleh penasihat hukum mengenai adanya kekerasan yang dilakukan oleh Bapak Windu kepada istrinya sendiri. Terima kasih yang mulia. Instruksi mohon izin yang mulia, kami telah membawakan beberapa bukti konkret yang menunjukkan adanya kekerasan terhadap Ibu Jasmine sendiri, yaitu bukti tersebut dapat ditunjukkan dari luka-luka yang ada di tubuh Ibu Jasmine sendiri. Bisa yang mulia lihat, yaitu ada luka-luka yang didapatkan oleh Ibu Jasmine
melalui KDRT tersebut, yaitu ada di lengan kanan, di paha kiri, dan juga di pipi kanan dan juga pipi kiri Ibu Jasmine terlihat banyak sekali memar, yang dimana dapat disimpulkan bahwa memar-memar tersebut berasal dari KDRT, yaitu Bapak Windu seringkali menampar dan juga memukul Ibu Jasmine sehingga menimbulkan luka-luka ini. Maka dari itu Yang Mulia, berdasarkan informasi dari saksi dan juga barang bukti yang kami bawakan, kami mohon dan juga kami harap agar dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia dalam menjatuhkan hukuman bagi Ibu Jasmine nanti. Terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut hukum, apakah memiliki pembelaan? Mohon izin Yang Mulia, kami membawa barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan oleh Ibu Jasmine untuk membunuh Bapak Windu hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang, pembunuhan tidak boleh dilakukan apapun motif dari pembunuhan tersebut. Terima kasih. Terdakwa, apakah pisau tersebut milik Anda? Iya, itu milik saya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk jaksa penuntut memiliki hal yang ingin disampaikan. Baik, ada Yang Mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus pembunuhan yang merupakan bentuk pelanggaran pada pasal 338 KUHP. Terima kasih. Terdakwa, sebelumnya Anda telah mendengar dakwaan dari jaksa penuntut hukum, serta mendengar keterangan dari saksi yang telah kami hadirkan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, apakah Anda memiliki pembelaan lebih lanjut atau hal yang ingin Anda sampaikan, baik secara pribadi atau melalui penasehat hukum? Yang Mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Saya tidak berniat untuk membunuh suami saya. Saya sangat terluka atas perlakuan yang saya dapat selama ini, tetapi saya tidak berniat untuk membunuhnya. Mohon pengertiannya Yang Mulia. Baik, bagi penasehat hukum, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Baik, ada Yang Mulia, terdakwa memang terbukti bersalah karena melanggar pasal 338 KUHP. Namun Yang Mulia, sebagaimana yang telah disebutkan oleh saksi dan juga barang bukti yang kami bawakan, kita tidak dapat menutup mata bahwa Ibu Jasmine atau terdakwa seringkali mendapatkan kekerasan ataupun KDRT baik secara fisik maupun psikologis dari korban. Kejadian ini bukanlah kejadian disengaja, melainkan merupakan suatu bentuk reaksi emosional yang terpicu dari kekerasan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu Yang Mulia, kami harap dan juga kami mohon agar hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada Ibu Jasmine. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya merupakan pembacaan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Pengadilan menyatakan terdakwa Jasmine Nasiwa Royana Trinurmala Akelsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap suaminya sendiri atas nama Igede Windu Yoga Asmara. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi hukuman penjara paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 30 juta rupiah. Dan dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan dan seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan di Kota Denpasar pada Selasa 25 Maret 2025 oleh saya, Kaiser Idris Sarjana Hukum selaku ketua. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, Selasa 25 Maret 2025, Pengadilan Negeri Kota Denpasar berakhir dengan hasil terdakwa Jasmine Nasiwa Royana Trinurmala Akelsyah dijatuhkan hukuman penjara paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 30 juta rupiah. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.